Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin habibu rahbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang pertama-tama kami hormati, yang saya hormati dan juga berterima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang telah memberikan kesempatan kepada saya berdiri di atas mimbar ini untuk memberikan beberapa tausiah. Dan juga yang kami hormati hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat Isya dan juga nanti dilanjutkan dengan salat tarawih yang insya Allah nanti kita akan laksanakan setelah tausiah ini. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masuk kepada malam yang ke-27. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih tetap istiqamah berada di dalam masjid. Ini patut kita syukuri karena kita ditakdirkan oleh Allah. Kita diberikan taufik oleh Allah hingga kita bisa duduk di dalam masjid ini. Di dalam masjid yang nyaman, bersih dibandingkan tempat-tempat yang lain. Ini wajib kita syukuri kepada Allah. Karena kalau tidak ada taufik dari Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak bakal sampai ke sini. Taufik adalah ja'alu taqatil lillah. Pemberian Allah, sesuatu kekuatan yang diberikan kepada kita oleh Allah untuk beribadah. Seandainya tidak ada taufik, cuma ada hidayah saja, belum tentu kita hadir di sini. Karena dengan taufik Allah, kita bisa hadir di tempat ini. Oleh karena para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Darda, jangan kau tinggalkan doa ini setelah selesai salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Nabi pesan kepada sahabatnya, jangan ditinggalkan doa ini. Karena 3 perkara yang kita mohon kepada Allah ini sangat penting. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa bisa mampu berzikir kepada Allah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan senantiasa menjadi orang yang bersyukur.
Kita syukuri nikmat waktu kita. Waktu dan sehat kita untuk hadir di masjid ini. Apalagi malam ini malam yang ke-27. Tinggal beberapa malam lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Kalau kita tidak manfaatkan yang terakhir, sayang. Dari awal kita giat, dari awal Ramadan, awal semua manusia tanpa kecuali. Mau yang biasa rajin ke masjid maupun yang tidak rajin ke masjid, di awal Ramadan mereka berduyun-duyun, berlomba-lomba nyari tempat. Pertama itu, hari pertama, kedua sampai 10 mulai. Hari 20 mulai. Dan hari ke-20 yang ketiga ini kelihatan udah. Jangan seperti itu. Kebiasaan tahun demi tahun terus kita lalui seperti itu. Oleh karena itu orang yang hadir di dalam masjid pada malam ini sampai akhir, dimanapun dia berada, termasuk insya Allah orang yang termasuk beruntung. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat di akhirnya nanti. Di akhir. Bukan di awal, di akhir. Istiqomahnya nanti dilihat. Manusia pun hidup begitu, sama. Kalau kita mau menjadi orang yang husnul khatimah, maka senantiasa kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Itu baru dikatakan orang yang husnul khatimah. Terus senantiasa sampai akhir hayat. Bagaimanapun keadaannya dia tetap istiqomah. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan berpegang teguh kepada agama Islam. Begitupun juga ibadah Ramadan dari awal sampai akhir jangan kita tinggalkan. Walaupun memang di akhir Ramadan ini sudah menjadi budaya atau kebiasaan, godaan-godaan masalah dunia semakin berat. Sepanjang jalan saya dari rumah mau ke masjid ini, Masya Allah, sibuk manusia. Sudah maklumlah semua. Sudah maklum sibuk semua manusia. Apa yang disibukkan? Dunia. Azan sudah tidak terdengar di telinga mereka. Walaupun terdengar, tetapi tidak sampai ke hati. Jadi hatinya qaswah. Na'udzubillah. Kalau seperti itu dibiasakan dari tahun ke tahun, sungguh sayang. Ramadan di antara 12 bulan cuma sekali dalam setahun. Apakah kita bisa menemukan lagi nanti Ramadan? Belum tentu. Wallahu a'lam. Kita yang ada di sini semua belum bisa menentukan apakah kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita semua sampai kepada menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Dan juga keluarga dan sahabatnya. Dan senantiasa orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, itu baru muqaddimah. Saya baru dikabarkan tadi pagi sama Ustaz Ali, Pak Firdaus, nanti malam kosong enggak? Insya Allah kosong. Itu kan? Kalau yang pertama-tama saya banyaknya di Cempaka Putih. Jadi ada di Cempaka Putih itu di belakang Taspen ada namanya Masjid Al-Azhar. Belakang Taspen itu ya, pasar Cempaka Putih. Nah kegiatan saya di situ. Itu juga termasuk bagus masjidnya. Berbuka puasa tarawihnya sampai qiyamul lail malam terakhir ini penuh Pak, penuh masjidnya. Lebih dari ini jamaahnya. Mereka bersemangat. Sampai i'tikaf daftarnya 150 yang datang 300. Sedangkan persiapan makan sahur itu kan mendadak gak bisa pagi. Mereka berantusias untuk mendapatkan
Di 10 terakhir Ramadan itu yang Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfis syahr. Jadi mereka ingin meraih yang namanya lailatul qadr. Bagi hamba yang beribadah pada malam itu, baik dari awal malam, karena dibagi 3 malam, sepertiga awal pertama dari maghrib sampai jam 9:30, sepertiga kedua dari 9:30 sampai jam 1:30 atau jam 2. Nah, sepertiga terakhir yang afdol, lebih afdol, sepertiga terakhir dari jam 2 sampai fajar, sampai subuh. Begitupun juga Ramadan. Dibagi 3, 10 pertama, 10 kedua, dan 10 terakhir. Justru yang terakhir yang lebih afdol, seseorang lebih giat beribadah. Malah kebalikan di Indonesia ini. Di Indonesia umumnya terbalik sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita. Justru di akhir, sepertiga terakhir Ramadan, malah melemah. Kalau kita lihat di televisi, di Mekah atau Madinah, Masya Allah. Ya, sudah seperti haji. Sempit. Nah, mereka berlomba-lomba. Mereka ada ilmu dan Allah kasih taufik. Makanya mereka giat. Itulah yang saya bilang di awal, kita wajib bersyukur orang-orang yang ada di dalam masjid gitu. Mudah-mudahan nanti saudara-saudara kita menyusul karena dia belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah taala. Bagi-bagi orang yang sudah umurnya 40 tahun terus ke atas, ini harus dipelihara. Apalagi di rambutnya sudah tumbuh uban. Ini hati-hati. Kalau memang dia bertekad untuk mendapatkan husnul khatimah, ayo berlomba-lomba. Kalau sudah rambut sudah ada yang putih kan itu nasihat. Berbarengan dengan gigi copot. Berbarengan dengan tubuh ketika bangun tidur ada yang dirasa. Nah, itu salah satu tanda. Karena manusia sudah lemah. Orang yang 40 ke atas bangun tidur kebanyakan tidak bisa langsung dia jalan. Walaupun dia pengen kencing tapi dia duduk dulu sebentar. Coba-coba dia langsung jalan, bahaya. Itu tanda. Utusan Allah datang kepada kita melalui uban. Melalui gigi yang pada copot. Melalui kulit yang dipegang sudah tidak balik cepat lagi. Kulit kita kalau sudah tua dipegang tidak cepat balik, lama. Tapi kalau masih muda dipegang, dipencet, cepat balik. Nah, menandakan kita sudah tua. Kulit kita sudah kelihatan. Nah, ini harus hati-hati. Nah, di bulan Ramadan ini, di samping umur sudah tua, kemudian di akhir Ramadan tinggal 3 hari lagi, bersemangatlah, bersemangat. Pada malam ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini cukup populer. Qala Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun idza jtanabal al-kabair. Bermula salat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Ke Jumat yang depan kemarin, ke Jumat yang akan datang. Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun lalu dan Ramadan yang sekarang. Mukaffiratun, itu sebagai pelebur dosa. Jadi manfaat sholat yang 5 waktu antara sholat dengan sholat yang satu. Jumat dengan Jumat yang satu.
Ramadan dengan Ramadan yang satu otomatis bisa menghapus dosa kita tanpa kita istighfar. Inilah kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita istighfar, amalan yang 3 tadi bisa menghapus dosa. Dosa yang mana? Ada sambungannya hadis ini. Idza jitanaba al-kabair. Selama dia dapat meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau seseorang itu tidak mempunyai dosa besar, ketika dia sholat dari zuhur ke asar, dosanya terhapus. Yaitu dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang halus. Selama dia tidak mempunyai dosa besar. Makanya umat Islam, kalau dia memelihara sholat, maka dia tidak mempunyai dosa yang kecil. Karena tiap berdosa dihapus dengan amal itu sendiri. Dari subuh sampai zuhur, dosa yang dari subuh sampai zuhur dihapus dengan sholat zuhur. Kemudian dari zuhur ke asar, antara zuhur dan asar dihapus dosanya. Yang kecil-kecil, tanpa istighfar. Karena manusia ini tempatnya salah. Memang Nabi sabdakan, al-insan mahalul khata wan nisyan. Karena dibisikkan oleh setan, kamu mah nggak ada dosa. Padahal manusia itu senantiasa dapat dosa. Tergantung ilmunya. Kalau dia berilmu penuh, dia berilmu tinggi, tahu dosa yang sekecil apapun dia tahu. Tetapi kalau orang yang tidak berilmu, berasa nyaman. Makanya dia menunda istighfarnya, menunda taubatnya. Ini yang bahaya. Di Al-Muhajirin ini saya dengar alhamdulillah banyak kajian. Ini wajib didatangkan oleh kaum muslimin, setiap ada kajian. Wajib. Ada kajian datang. Pembahasan apa datang. Supaya kita tambah ilmu. Ini wajib. Dan juga Nabi perintah. Di Al-Quran juga Allah perintah. Rabbi zidni ilman. Di dalam Al-Quran. Kemudian juga Nabi bersabda. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Faridah. Wajib. Apabila manusia mengaku muslim, tidak menuntut ilmu yang wajib, yang menjadi pokok untuk mengenal Allah dan ibadah kepada Allah, dia tidak sempatkan waktunya berdosa. Dimulai dari awal dia balik. Kalau anak-anak belum wajib. Tapi kalau sudah balik, wajib menuntut ilmu. Pertama, tauhid. Mengesahkan Allah. Siapa Allah? Dalam masalah ibadah, sholat. Sholat harus dengan ilmu. Tidak bisa dengan ikut-ikutan. Harus ilmu. Mana rukunnya? Mana syaratnya? Apa yang membatalkan sholat? Sebelum sholat apa yang dikerjakan? Wudu. Sebelum wudu apa yang dikerjakan? Istinja. Bersih-bersih. Ini harus dipelajari. Kalau tanpa ilmu, semua amal tidak ada nilainya. Ditolak. Kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal, beribadah, beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka amalnya itu ditolak dan tidak diterima. Ini konsekuensinya. Islam itu indah, harus pakai ilmu. Tidak bisa tanpa ilmu. Masalah dunia saja, apabila orang tanpa ilmu, tidak banyak orang yang butuhkan. Itu dunia. Sekarang orang belajar kerja, apa yang dibutuhkan? Ijazah. Dari mana ijazah? Dia sekolah, dia belajar. Dalam agama, begitu juga sama. Apa agama tujuannya? Tidak lain adalah supaya sukses. Sukses yang paling abadi adalah sukses kita terhindar dari neraka dan masuk surga. Nah, semuanya itu pakai ilmu. Begitupun puasa yang kita kerjakan ini dari awal sampai akhir. Orang-orang bergembira datangnya bulan Ramadan. Memang ada hadis, man fariha bidukhuli Ramadan,
haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah janjikan dia terhindar dari api neraka. Orang yang bergembira yang seperti apa? Yaitu orang yang mempersiapkan dirinya untuk beribadah menyambut bulan Ramadan. Pertama, lahir batin. Yang kedua, ilmu. Dia belajar ilmu dulu tentang puasa. Amalan yang lain belakangan. Karena perintah tadi yang saya bacakan ayat di atas, bahwa Allah kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan oleh Allah kepada kamu adalah berpuasa. Nah, sedangkan puasa adalah ibadah yang mempunyai syarat dan rukun. Kalau tidak pakai rukun, puasa tidak sah puasanya. Walaupun dia setiap malam sholat tarawih, tadarusan, apa, masalah puasanya intinya tidak dipikirkan. Nol. Tadarus, i'tikaf, sedekah itu pelengkap. Yang paling utama puasa. Makanya nanti tahun depan yang belum sempat secara sempurna puasa tahun ini, tahun depan itu yang dipelajari. Tentang puasa, rukunnya, syaratnya, yang membatalkan puasanya sendiri, dan yang membatalkan pahala puasa. Itu harus dipelajari. Baru kita mengerjakan i'tikaf, tadarusan, sedekah, yang lainnya yang sunnah-sunnah, yang afdol. Ini kebanyakan yang afdol dikerjakan. Seperti orang bangun rumah tanpa fondasi, dia sudah bikin yang lainnya. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Oleh karena itu umat Islam wajib menuntut ilmu supaya puasanya sah. Tapi kalau jamaah muhajirin insya Allah. Karena di sini penuh dengan pengajian. Sampai kori-kori pun ada di sini. Imamnya bagus-bagus. Ya, anak-anak muda ini, anak-anak muda pesan dari saya. Belajar Al-Quran dengan benar. Kamu adalah pengganti yang tua. Sekarang banyak di musola atau masjid rentan dengan imam rawatib. Imam rawatib itu tidak dididik dengan benar masalah Qur'annya, tajwidnya. Bahaya. Bagaimana kita mau ikut berjamaah seandainya imamnya tidak benar membaca Al-Qur'annya? Bingung. Oleh karena itu masjid yang bagus adalah membina imam-imam rawatib dengan benar. Supaya jamaahnya nyaman. Bukan tempat doang, tapi imamnya yang dibina. Jangan jadi main-mainan. Imam itu enggak sembarangan. Ilmu Al-Qur'annya, akhlaknya. Karena dia imam di depan. Sekarang jadi polemik di masyarakat. Ya. Anak muda, ini anak muda di sini, bapak-bapak yang mempunyai anak muda, yang mempunyai cucu yang masih muda, disiapkan, dianjurkan untuk belajar agama. Siapkan porsinya untuk agama. Orang-orang tua yang tidak membekali anaknya dan istrinya agama, bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi bapak-bapak yang rajin ibadah di masjid, jangan menyampingkan keluarga, istri dan anaknya. Itu juga harus diajak supaya mereka kenal dengan agama. Supaya nanti kita di akhirat tidak ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Nanti yang namanya pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ditanya kita, ini orang laki kita nih semua. Saya yang berdiri di sini juga orang laki ini. Saya bertanggung kepada istri saya. Dulu sebelum menikah saya bertanggung dengan diri saya sendiri. Kemudian setelah nikah, istri. Kemudian punya anak amanat kita. Ini jangan dibiarkan. Itu harus ada porsi. Supaya kita terlepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada hujjah bahwa saya sudah ajarkan, saya sudah sekolahkan agama, ajarkan agama, saya sudah nasihatkan istri saya, anak saya. Kalau dia belum bisa terus jangan bosan-bosan. Terutama bapak-bapak, maaf. Masalah sholat untuk zaman sekarang bapak-bapak ya. Karena di sini masalah sholat ini menjadi tanggung jawab kita yang paling besar. Karena zaman sekarang sholat ini berat.
anak-anak kita ini, masalah sholatnya ini. Terutama sholat subuh. Karena mereka gemar dengan main HP. Tidurnya anak sekarang nggak ada yang siang malam semua. Siapapun orangnya kalau tidur terlalu larut malam, insya Allah bangunnya siang. Siapa saja. Ini harus diperhatikan. Anak-anak kita ini Masya Allah. Mudah-mudahan yang ada di sini bisa mengaturnya. Bisa mengatur, bukan jangan enggak dikasih. Boleh main, tapi diatur aja. Diatur, semua diatur. Kita jadi, kalau bahasa Betawinya, kita harus rewel sama anak. Agak sedikit, mata kita agak delik sedikit, nggak apa-apa. Demi aman nanti di akhirat, nggak apa-apa. Jangan jadi orang tua, diam aja, nggak pernah ngomel, nggak pernah ini, jangan. Nasihatin, nanti ada cara-caranya. Gitu ya Bapak-bapak. Nah, hadis tadi kalau Bapak mau diampuni dosanya selama Bapak tidak mempunyai dosa besar. Dosa besar itu banyak Bapak-bapak. Yaitu kalau Bapak-bapak ingin mempelajari ada di kitab namanya Al-Kabair. Saya lupa karangannya itu nanti dibahas di masjid ini, itu perlu. Kalau seandainya kita tahu dosa-dosa besar, maka kita pertama dapat terhindar dari dosa besar dan juga kita otomatis kalau tidak kita sudah kenal dengan dosa besar dan kita mampu menghindarkannya, dosa kecil dengan amalan yang 3 ini sudah terhapus sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang pertama syirik kepada Allah, nanti pembahasannya lain lagi tadi. Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, ya kan? Begitu, dosa besar. Membunuh, menghibah, namimah, terus sampai 60. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Bapak-bapak, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak, cuman karena waktunya kan, karena kita mau sholat tarawih. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya dan juga jamaah sekalian. Mohon maaf atas kesalahan atau omongan saya yang tidak dipaham oleh bapak-bapak sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.